Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu wa taala dari bacaan beberapa tadi ya. Memang kelihatannya sih ringan ya, cuma alif aja. Ya, seperti jannatun. Jannatun artinya satu kebun. Tapi kalau udah mulai jannatun berarti banyak gitu. Walaupun ininya tadi kita baca harusnya dia panjang dipendekin, pendek dipanjang. Terus tadi ada kola. Kola itu artinya satu orang yang berkata. Tapi ada kola. Dua orang yang berkata. Kola la takhofa. Ya. Kola la takhofa. Kola. Tadi kisahnya Nabi Musa dengan Harun. Kola. Maka keduanya berkata. Makanya lanya panjang. Ya. Kalau lanya dibacanya pendek, berarti cuma satu orang yang baca. Ayatun. Ya, itu satu tanda satu ayat. Tapi ayatun, ya panjang juga dia. Ini artinya ayatnya banyak, tandanya banyak. Ini cuma satu gitu. Walaupun bedanya cuma satu alif aja cara bacanya ya. Surat Yasin ada tuh. Wa min ayatim min ayati rabbihim. Ayatin. Ya, yang satu pendek, yang satu panjang. Karena pasti artinya itu ada beda. Walaupun cuma satu alif. Atau tadi ya, matnya kepanjangan gara-gara mikir ya, jadi panjang banget, itu juga pengaruh. Sehingga memang baca Quran itu benar dan baik. Bukan baik dan benar ya. Benar dulu. Ya, masalah baik itu selera bacaan, maksudnya suara, intonasi, nada, itu melengkapi nantinya ya. Tapi harus benar dulu. Jangan sampai nanti gara-gara semata-mata enak didengar, kemudian akhirnya panjang pendeknya itu terabaikan. Itu jangan sampai. Yang kedua, bacaan kita itu lancar tidaknya itu mengindikasikan seberapa sering kita membaca Al-Quran. Ya. Nah, hal-hal yang udah pakem, yang pakem tuh yang sering ketemu seperti ulaika. Ya. Ulaika ini pasti pendek u-nya. Ya, diingat aja ya. Jadi ketemu setiap ulaika pasti bacanya ulaika. Wawunya ada sifernya dia. Dia nggak dibaca walaupun tertulis. Berarti ulaika ulun nuha. Ulun nuha ya. Yang sering ini ulaika. Nah, tadi masih ada yang ulaikanya u-nya masih dibaca panjang. Nah, sehingga memang konsekuensinya ya, tanggung jawab kita masing-masing adalah membiasakan baca Quran di rumah. Setiap hari ya, tiada hari tanpa membaca Al-Quran. Karena ini yang akan menjadikan kita betul-betul berpredikat sahabat Al-Quran. Karena sahibul Quran, ashabul Quran, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Syafi'an. Quran menjadi syafaat li ashabihi, bagi sahabat-sahabatnya. Siapa? Mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau udah di rumah diri kita, pastikan kalau kita punya orang tua kita ingetin. Pastikan kalau kita punya anak kita ingetin. Kalau ada istri diingetin. Kalau suami diingetin. Maka di rumah nuansa Quran harus kita hidupkan. Di majelis ini adalah sarana untuk targhib, memberikan motivasi. Untuk kita belajar, ya, mendapatkan informasi-informasi baik yang baru maupun penguatan. Tapi implementasinya, pengamalannya itu adalah di rumah kita masing-masing. Jangan rumah kita itu kering ya dari bacaan Al-Quran.
Dada kita alladzi fi jawfihi, ya, yang mereka di dalam dadanya itu tidak ada Quran, hafalan Quran, kata Rasul kal baitil kharib, seperti rumah yang roboh. Maka di rumah kita kalau nggak ada bacaan Al-Quran, maka dia la taj'alu buyutakum maqabira. Ya, jangan jadikan rumah kalian tuh seperti kuburan. Ya. Ini kebalik, di kuburan orang baca Quran, di rumahnya enggak. Ya, padahal jangan jadikan rumah kalian tuh seperti kuburan. Maksudnya ada nisannya, bukan. Jauh dari nuansa Quran. Ustadz, gimana kalau MP3? Bagus, tapi bukan utama. Ya, yang utama itu adalah kita yang membacanya walaupun terbata-bata. Ya, terbata-bata. Ya. Bacanya masih belum lancar, tafadhal. Ya. Masih sering salah, baca aja dulu. Karena orang-orang yang terbata-bata membaca Qur'annya falahu ajron. Wa huwa alaihi syakun falahu ajron. Dia punya berat kalau bacanya, maka dia dapat 2 pahala. Kata ulama, pahala di dalam At-Tibyan, ya. Fi adabi hamalatil Qur'an. Maksudnya apa? 2 balasan. Balasan yang pertama itu dia membacanya, yang keduanya faktor usahanya yang sangat berat. Di sini diingetin, jangan baperan, ya. Jangan mutung, ya. Perasaan salah mulu, bukan, ya. Pertama ikhlas, kedua tetap konsentrasi. Ya. Nah, ketika lagi diingatkan didengerin dulu aja, ya. Jadi fokus nantinya. Ya. Beruntung ya kita bisa hadir tempat ini, kita diingatkan. Karena sifat manusia itu paling sulit buat diingetin. Bahkan kalau diingetin cenderung menyalahin orang kalau yang nggak sesuai dengan seleranya. Ya, sering kita ya, saya kasih tahu ya, buruk muka, cermin dibelah. Jadi kalau kita mendapatkan feedback itu masukan dari cermin tentang wajah kita, ketika wajah kita buruk, maka yang disalahin apanya? Cerminnya, dibelahlah dia, cereng gitu kan. Emang dasar nih, gitu kan, nggak bagus. Nah, padahal memang wajahnya yang rusak, tapi kenapa? Dia nggak sorhah, nggak lapang dada dengan kekurangannya. Nah, itu peribahasa, tamsil, perumpamaan. Dalam kehidupan juga gitu. Ya, kita dinasehatin, kita dikasih tahu, kita diinformasikan tentang kekurangan kita, banyak kita nggak siap. Ujung-ujungnya kalau pengajian nggak ngaji lagi. Ujung-ujungnya kalau nasehat, kesel saya yang nasehatin, ngomong mulu dia, gitu kan. Ya, kemarin saya lagi makan nasi uduk, ya kan. Saya ke Pasar Rumput, ziarah ke kubur ibu saya. Ya, tempat biasa nongkrong lah nasi uduk dulu sana, nasi uduk siram namanya. Cuma favorit tuh ya. Anak-anak saya biasanya makan nasi uduk cuma setengah. Kalau ke sana itu bisa nambah. Karena sederhana cuma nasi uduk biasa, beratnya berat campur antara perak dan pulen, ya. Sambalnya itu sambal biasa, cuma dia pakai air sayur asem, airnya doang, nggak ada sayur asemnya. Ya, namanya guyur, setelah itu diguyur tuh kan banjir. Lagi makan enak-enak, langsung ketemu orang lama, teman lama, gitu kan, ya ngobrol-ngobrol, ya. Oh no, kalau ngomong mesti pakai dalil mulu, saya diam aja, saya bilang emang bener kayak gitu. Cuman masalahnya kita nggak siap dengan berdalil gitu aja. Ya bener, cuma kalau kita bilang bener dia, kesel dia. Nah, cara dakwah nggak lo, emang lo yang salah, nggak kayak gitu. Kita senyumin aja. Oh gitu ya. Iya. Habis dulu kan kita begini. Masa ujuk-ujuk salah gitu kan? Ya, saya bilang. Kalau sama orang baru jangan langsung digas. Makin marah dia kan, dengerin dulu aja. Saya cerita ketika haji kemarin kan. Ya, habis sholat subuh Jumat, habis sholat subuh saya cuma ngetes sebenarnya, mau tahu nih jemaah nih gimana tanggapannya tentang Imam Masjidil Haram ketika mempraktekkan ayat sajadah dalam sholat. Ya saya tanya, siapa yang sholat di haram tadi pagi? Oh saya sholat Pak Ustadz. Oke, alhamdulillah. Gimana tadi imamnya? Langsung kalimatnya, imamnya salah tuh. Gitu. Salah yang mana? Saya bilang. Masa toto takbir lagi baca gitu kan? 2 kali tuh takbirnya gitu kan. Dia bingung. Tapi kalimat yang keluar imamnya salah, saya senyum. Saya bilang,
Jangan sampai menyalahkan sesuatu yang kita nggak punya ilmunya. Ini saya jelasin. Terus saya jelasin tuh, yang dibaca surat sajadah, dia ada ayat-ayat sajadahnya, sunnahnya kita sujud dalam tilawah. Baru nyambung. Oh gitu. Iya. Karena dia nggak pernah tahu. Di pengajian majelis taklim juga gitu, yang ngaji itu yang biasa imam, ya imam rawatib. Ya. Terus saya tanya tentang ismam. Ismam, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang ismam? Isman, gitu kan, udah mulai itu kan, bingung ya. Nggak bisa jawab kan semuanya. Saya bilang, saya ingin ngasih sesuatu yang bisa jadi dulu kita belum pernah belajar ini. Ya, terus saya coba buka suratnya, buka Quran tuh. Ada tulisan apa di ayat itu di bawahnya? Tulis. Saya tulis bahasa Arabnya tuh. Gondol kan? Segini ya? Iya. Terus maknanya apa? Selama ini Bapak ngaji lewatin ayat itu enggak? Iya lewatin. Baca itu enggak? Wah enggak ngeh kita. Gitu. Kan enggak mungkin di Quran sesuatu yang enggak penting kemudian ada tulisannya. Ya udah sekarang kan ada Quran ini Quran Indonesia kan ini cetakan di Penogoro nih. Kalau yang ini mungkin yang Saudi ya. Ya, yang di Penogoro ada tuh juga tulisannya gitu kan cetakan Indonesia. Ini kan cetakan kita Indonesia. Ada yang bisa jelasin? Nggak ada. Baru saya kasih tahu pelan-pelan. Baru kalimat, oh, habis selama ini guru kita nggak ngajarin. Berarti guru kita salah. Bukan guru kita salah. Guru kita tidak sampai ke sana. Ya, kita bersyukur diajarin sama guru kita bisa ngaji. Bukan berarti mereka salah. Itu masalah lagi kita. Gitu kan. Ibarat gurunya itu ngajar silat ke kita. Dia baru ban kuning. Kita diajarin sampai ban putih. Gurunya meninggal. Terus kita besoknya ngaji dengan guru yang ban hitam. Naik nih tuh ban kuning. Kok kemarin saya nggak diajarin gini? Gitu kan. Pertanyaan gurunya salah nggak yang udah meninggal tuh? Ya enggak, dia punya amal soleh. Hargai mereka, doakan keberkahan ilmunya gitu. Jangan menyalain, mendingan nyalain lampu ya biar bisa baca Quran enak. Ya. Terang. Gitu, nyalain guru lah, hati-hati gitu. Kenapa di jangan tegang itu dong biasa. Oh, ban coklat, Masya Allah. Coklat yang enak Silver Queen. Apalagi Toblerone coklat, mantap. Nyebut merek itu saya. Baik ya, kita lanjutkan. Bapak dan Ibu, ini nuansa Quran yang harus kita hidupkan. Ya, Rasulullah SAW ya itu menjelang akhir hayatnya beliau dievaluasi bacaan Qurannya langsung oleh malaikat Jibril 2 kali. Itu yang dibisikkan oleh Rasulullah kepada Siti Fatimah anaknya yang membuat Siti Fatimah itu nangis karena tanda biasanya cuma sekali, ini 2 kali. Tanda Rasulullah SAW itu sudah mendekati ajalnya. Itu si Fatimah nangis. Nah, dari konteks Qur'annya itu adalah bagaimana kita juga biasa membiasakan. Nah, jadikan rumah-rumah kita keluarga Qur'ani. Qur'ani bukan berarti tiap hari ngafal, enggak. Ya, jangan terlalu menggampangkan. Bang. Saya ingat dulu kan, ada yang dangdutan depan rumah saya, pakaiannya itu serono. Ya, saya marah-marah tuh di dekat panggung. Ya, saya tunjuk-tunjuk itu video wanitanya itu yang lain pada ini, jamaah juga. Ya. Saya bilang dangdutan gak harus begini. Saya dulu pengamen di Pasar Rumput. Saya ngerti lagu-lagu dinyanyiin, saya ngerti. Bisa jadi saya bisa nyanyi juga. Tapi nggak harus tampilannya tuh kayak gini. Langsung ada nyeletuk. Berarti pakai sarung dong gitu. Ini kan berpikirnya terlalu picik gitu kan. Ya. Kita nggak seperti itu. Tapi tampil apa adanya aja. Kita juga menghormati lah, iyalah gitu kan. Tapi nggak gitu-gitu banget. Ya. Yang datang ada yang baru pulang haji, ada anak-anak kecil nganga di depan gitu ngeliatin orang lagi pada giol-giol kayak gitu kan. Saya pulang kantor pas lewat, wah deket rumah kan, depan rumah. Dulu, it's long time ago. Ya. Makanya di kompleks saya itu Furqon yang mana itu? Itu yang dulu yang dangdutan digerebek sendirian. Ya ada waktunya gitu. Tapi ada waktunya kita lemah lembut gak ada masalah. Ya.
Ada waktunya kita berbuat baik, ada waktunya kita tegas. Ada saatnya ngegas, ada saatnya ngerem gitu. Ya. Jadi indah itu bukan berarti semuanya harus baik. Maksudnya harus semuanya itu sesuai dengan pendapat orang, kebiasaan. Enggak. Saya tanya, kenapa bunga mawar itu indah? Tergantung apa yang dipegang. Karena fokus pada bunganya, bukan fokus pada tangkainya. Pertanyaan dia punya tangkai? Punya. Berduri? Berduri. Apa pernah orang tuh ketika wanita dikasih kemudian natap durinya? Kecuali kalau pakai udah nggak ada, dikasih tangkainya doang, marah dia, gitu kan. Tapi kalau dikasih bunga, dia nggak bakal ngelihat bawahnya, dia ngelihat. Gitu. Ini perumpamaan. Kalau kita fokus kepada apapun yang sifatnya durinya, nggak bahagia hidup kita. Suami sama istri, belum pernah dikasih bunga. Bunga bank juga nggak boleh, haram. Saya pernah ngasih bunga. Bahkan kemarin ketika anak saya mau nikah tuh di rumah saya bilang, tolong beli bunga ya. Saya minta. Kenapa? Kita senang harum, wangi. Masih ada bunganya di rumah. Pagi sedap malam kan lagi mau tilawah, depan itu ada bunga tilawah. Enak. Wangi. Ya Allah. Itu pun udah mateng. Saya pernah tuh ya pulang surprise-nya buat istri. Pas di masjid itu ada mawar tuh banyak lagi bunga. Wah, kata petik aja satu kan. Trek aja sampai rumah. Wis. Ya, kalau nggak ada bunga melati. Saya nggak mau bunga Kamboja. Iya benar dekat rumah ada bunga melati kalau pagi saya ini gitu kan. Surprise gitu aja. Sekali-kali Pak ngasih surprise buat istri. Iya. Enggak, kalau belum pernah kan sekali-kali. Surprise itu bukan berarti sesuatu yang harus keluar uang banyak, enggak. Ya, itu yang sederhana. Ya, saya ini tahadus aja, saya pernah. Saya bukan berarti tampangnya gini ngegerebek orang kemudian gak ada romantis-romantisnya, enggak juga. Rasulullah itu pejuang, pemimpin perang, tapi sangat romantis kepada keluarganya. Bahkan beliau mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya, ya, khairukum linisaikum. Kata Rasulullah, yang paling baik di antara kalian adalah yang mereka perlakuannya paling baik terhadap istrinya. Gitu. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarga. Indah, Pak. Benar. Jadi praktekkan dulu di rumah. Kalau kayak saya praktekkan di rumah, ketika ceramah tuh enak, nggak ada beban. Karena kita bukan jualan obat. Ya, Quran ini kalau kita praktekkan di rumah-rumah kita, bahagia insya Allah. Suratnya ada dua. Pertama surat 20, ayat kedua. Yang kedua surat 20, ya, ayat 123. Nah, mempraktekkan Quran berarti kan kita harus pakai hadis. Lah iya. Kan menerjemahkan Quran itu bagaimana kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan di penghujung hayatnya yang saya ceritakan bagaimana dekatnya Rasulullah SAW dengan Siti Fatimah radhiyallahu anha, ya kan? Dekat banget dengan anaknya sampai dibisikkan tuh anaknya, ya kan? Surat 20 ayat 2 itu mengatakan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaika, tidak kami turunkan kepadamu ya Muhammad Al-Qur'an litashqa, untuk kesusahan. Lawannya kesusahan apa? Kemudahan, kebahagiaan. Enggak bikin hidup nyesek gitu. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Ini di ayat awal. Makanya kalau kita lihat bagaimana salah satu kisah masuk Islamnya Umar Ibn Al-Khattab ketika berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Maka rumah kita jangan kering dari Quran, karena salah satu kunci kebahagiaan, salah satunya adalah makin baik intensitas kita berinteraksi dengan ayat-ayat Al-Quran. Bukan cuma bacaan ya, tapi juga sampai taraf pengamalan.
Ayat yang ke-123 itu kalimat terakhirnya. Wa manittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Betul nggak? Ya. Di kalimat akhirnya itu ayatnya tentang setan, tentang iblis. Qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya. Boleh dibaca terjemahnya Bang Zakaria 132? 123 afwan. Ya Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama. Ya, Adam dan Hawa kan? Lanjut. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Tuh, hati-hati ya. Lanjut. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Iya. Yashqa. Ayatnya sama-sama dengan ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Bukan untuk kesusahan, buat celaka, tapi bahagia. Maka adab anak terhadap orang tua, Quran ini begitu kuat. Bagaimana orang tua memperlakukan anak, Quran juga memberikan penguatan. Bagaimana suami memperlakukan istri, istri terhadap suami, Masya Allah. Tapi dipraktikkan pelan-pelan. Coba ayat tentang aurat ya. Surat An-Nur ya. Azab ya, ayat 59. Surat 33 ayat 59. Surat 33. Tiga 359. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anakmu, wa nisa'il mu'minin, dan juga kepada perempuan orang-orang yang beriman. Ya. Betul? Pak Iwan boleh baca terjemahnya? Gua langsung nyurang deh. Baca nggak? Kekecilan fontnya. Kalau kekecilan Pak Zakaria lagi nggak apa? Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ini ada kalimat wanisa ilmu'minin. Perempuan orang-orang beriman. Nabinya udah wafat. Tapi tugas itu kemudian berada di pundak para suami untuk mengingatkan kepada istri-istrinya. Coba ibu-ibu mohon maaf. Ya. Seberapa sering sih suaminya mengingatkan untuk ibu tuh menutup atau menjaga auratnya? Atau para suami kita, seberapa sering kita ngingetin kepada istri kita untuk menutup aurat ketika mereka keluar dari rumah? Kalau belum, berarti salah satu kelalaian kita menghadirkan keluarga-keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, bingkainya bingkai Quran. Ketika keluar, istri kita pakaiannya menerawang, apalagi kemarin tuh 17-an, dominan putih. Hati-hati warna putih. Ada di depan pintu menerawang, wah. Apalagi dalamnya pakai legging. Kan pakai legging, iya, tapi membentuk. Kenapa nggak pakai rok aja atau pakai kulot dalamannya? Ini mohon maaf, ini sangat teknis sebenarnya. Ya. Itu hampir di mana-mana kayak gitu. Mereka yang senam. Pertanyaannya, lo senam apa joget? Coba tanya. Sekarang apa bedanya senam dengan joget ketika musiknya sama-sama ikan dalam kolam? Apa bedanya? Sama. Emang ngedance itu nggak sehat? Sehat. Karena udah hampir tasyabbuh. Nah, orang beriman diingatkan. Al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mustabihat.
Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, tengah-tengahnya mutasyabihat. Tasyabuh itu ragu-ragu. Maka kata Rasulullah, faman waqa'a fil syubhat, siapa yang berada pada hal yang syubhat, faqad waqa'a fil haram, maka dia berada pada hal yang haram. Kalau kita ragu-ragu, hati-hati. Tinggalin aja. Olahraga silahkan yang lain. Kalau tertutup beda, ini di depan. Udah gitu beda sama sholat. Laki-laki biasa kalau sholat kan di depan. Perempuan di belakang. Kalau senam kira-kira gimana? Perempuan di depan, laki-laki. Betul nggak? Beda cara pandang perempuan kepada laki-laki sama cara pandang laki-laki kepada perempuan. Beda. Iya, makanya Islam ngajarin laki-laki di depan. Karena cara pandang perempuan terhadap laki-laki tidak lebih sensitif ketimbang cara pandang laki-laki terhadap perempuan. Dan kita sebagai suami ikhlas rela gitu kan. Istri kita tampil, hati-hati, dayus kata Rasulullah, seorang suami yang gak punya cemburu terhadap istrinya. Oh kenceng kalau masalah kayak ginian, hati-hati. Jangan ikut-ikutan. Buat aja senam di tempat yang tertutup, silakan. Gak harus banyak orang. Orang tuh sekarang demennya newsnya. Foto-foto setelah itu di-upload media sosial. Suara teriak, hore, segala macam. Saya bilang, astagfirullahaladzim. Kita nggak bisa ngingetin orang lain, maka yang di bawah kendali kita ingatkan. Siapa? Anak, istri kita. Kan ada suaminya. Ya lu nggak tahu. Suami bukan ngeliatin lu. Ngeliatin yang cikem-cikem. Gitu kan. Saya ingat ketika pas lagi reuni gitu kan. Pas foto. Yang moto kan teman-teman gitu. Ih, cakep ya, sayang bini orang. Tuh bayangin. Kalimat-kalimat itu awal-awal tuh biasa. Tapi ketika udah mulai bersambut, ya bini orang juga kan, masih teman kita. Gimana kira-kira kayak gitu? Mulai itu kalimat-kalimat yang saling sambutan, maka tidak sedikit terjadinya perselingkuhan setelah kegiatan reunian. Bukan kita larang, enggak, kita jaga. Makanya saya itu biasanya datang reunian kalau pas acaranya pengajian. Kebetulan saya ngisi biasanya. Ya, jadi kita ngasih bingkai kayak gitu. Jadi prahara rumah tangga kelihatannya kok emang Quran? Lah iya. Sebelum terjadi itu udah diingetin oleh Quran. Wanita solehah bahasa Quran. Ini buat ibu-ibu juga buat kita. Suratnya surat An-Nisa ayat 34. Kita baca deh. Saya begini ya di foto nih. Mau di 34 surat An-Nisa 34. Ada sebelah kiri paling atas ya. Boleh baca terjemahnya Pak Mudi? Ya. Iya, makanya suami itu yang punya kendali tampilan istri di mana-mana di luar. Suami kendali, ya. Jangan saya entar dulu. Sabar. Ya. Jadi jangan sampai biarin aja gitu, jangan. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengingatkan orang menikah itu karena harta, karena tampilan, karena keturunan, tapi bingkai dengan agama. Agar terjaga ini. Ya. Orang cantik, tapi nggak punya agama. Itu capek tuh. Keuangan habis buat makeover aja tuh. Iya. Ya, tampilan ini. Sayang. Dia kaya, nggak punya agama. Ujung-ujungnya apa? Sombong. Ya. Jangankan sama orang lain, sama suami aja sombong. Gue bisa hidup kok nggak sama lu? Gitu, bayangin tuh. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Apalagi istri-istri yang kerja. Kalau nggak dibingkai dengan agama, dia akan nyaman di tempat kerjanya. Kenapa? Karena bisa jadi teman kerjanya itu well educated ya, pendidikannya lebih tinggi, lebih rapi, lebih wangi. Kenapa? Karena taunya di kantor doang.
Sementara dia ngelihat suaminya di rumah, yang tahu tuh gembelnya tahu, yang badannya bau dia tahu, gitu kan. Nah, bau remasonnya tahu, itu sekarang bau remason. Kalau dulu sih minyak nyong-nyong, gitu ya. Ini ayo para suami, kita jadi koam nih. Jaga kualitas kepemimpinan kita, ya. Walaupun saya kemarin bagus tuh dapat sebuah tulisan sedikit ya, bagaimana menjadi suami bagi istri yang seorang profesor. Jadi istrinya profesor, bagaimana suami? Ya, maka adalah pola komunikasi yang dijaga. Masya Allah. Dan istri itu betul-betul tawadu, bukan tahu warna duit, bukan ya, tawadu. Itu rendah hati. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya kan baru satu paragraf ditandain. Iya, karena udah hafal makanya. Iya. Terus. Nih dengerin, perempuan-perempuan yang solehah, lanjut. Cukup. Kalimat itu aja udah indah, Bu. Wanita solehah itu yang bisa menjaga diri ketika suaminya nggak tahu. Suaminya nggak ada. Jalin komunikasi aja terbatas. Kalau udah kayak gini tuh indah sebenarnya. Itu Quran yang ngajarnya. Cuman kita jarang ngebahas ini. Yang dibahas ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Pokoknya taat sama gua kan pemimpin, gitu kan. Tapi bagaimana kita sebagai seorang suami mendidik istri kita? Mengarahkan mereka. Salah satunya menghadirkan ini. Menjadi istri yang bisa taat kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika suami nggak ada, karena dia taat sama Allah dan Rasulnya. Maka dia bisa menjaga diri ketika suami itu nggak ada. Kan enak tuh. Kita yang kerja juga nyaman. Kenapa? Istri alhamdulillah terjaga. Apakah itu instan langsung begitu? Ya enggak, butuh proses. Dan itu long life, sepanjang hidup. Bukan berarti saya sukses, enggak. Tapi saya membuka ayat-ayat Al-Quran agar hidup kita ini jauh dari kesusahan. Ujung-ujungnya kalau kita nggak jaga itu, kita nyusahin diri kita sendiri. Ujung-ujungnya dieksis dengan dirinya sendiri. Makanya saya pernah mengingatkan, kita nganter istri, kita nganter anak, itu bukan semata-mata karena efisiensi biaya, bukan. Tapi bagaimana kita menjalin kekuatan hubungan dengan mereka dalam kondisi-kondisi yang nggak formal. Kita bisa ngobrol, bisa diskusi, ya kan? Dan itu adalah quality time, waktu yang sangat berkualitas. Mungkin hari ini biasa-biasa aja. Mungkin hari ini menjadi sesuatu yang seakan-akan tuh ya normal-normal aja. Apaan kerjaan lu? Ya ternak teri deh gitu. Hati-hati, di balik itu adalah bagaimana kita menjalin kualitas diri kita terhadap keluarga kita. Pakai niatin ibadah, bismillah. Saya kalau nggak ada kegiatan-kegiatan, istri lagi di mana? Oh iya, lagi masih rapat sampai jam kayak kemarin, jam berapa? Aku harus ngaji nih, kemarin sore. Harus ngaji, pada maghrib harus ada di masjid. Anak yang paling kecil lagi taekwondo. Istri lagi rapat di kecamatan dengan sekretaris camat karena di PKK ya. Ya udah. Coba deh dicek selesai rapat jam berapa? 5.15. Oke, aku on the way. Langsung saya jemput. Bukan saya nggak bisa Gojek. Gojek gampang itu tinggal Gojek. Bukan. Tapi bagaimana pengorbanan seorang suami ketika menjadikan semuanya prioritas. Sekarang gini ya, aku jemput kamu pakai motor, nanti aku taruh ke rumah, nanti kamu pakai motor jemput Yazid. Nanti aku jalan kaki ngajar ngajinya nggak pakai motor, karena kayak mobil nggak bisa. Ya udah tuh running semua. Di tengah jalan ketemu, ya dia suruh jalan pulang, saya naik motor lanjutin. Kelihatannya simpel, tapi saya sedang berusaha. Oh ternyata sang suami berusaha sedemikian rupa memprioritaskan semuanya. Ngaji jadi prioritas, ngajar ngaji, ya. Jemput anak juga prioritas, jemput istri juga prioritas gitu. Karena di rumah kan udah pada kuliah ya, yang dengan udah nikah dengan suaminya di rumah suaminya gitu.
jaga semua. Ini tahadus ya. Artinya saya juga mempraktikkan itu. Hari ini misalnya habis pulang ngaji, ya, saya punya kegiatan. Apa kegiatannya? Oh iya, saya punya anak yang kecil. Dia udah, Bi, nanti kita Sabtu futsalan ya. Oke, di mana? Di sini, iya. Tapi saya nggak punya ada kegiatan ini. Ada kegiatan silaturahmi. Saya habis WhatsApp teman saya yang haji ini. Jam 8 ada di rumah nggak? Karena target saya jam 8 sampai jam 9 silaturahmi. Jam 9 saya pulang. Kemudian nanti, ya, oh masih di Jogja baru pulang sore tuh. Alhamdulillah nggak jadi. Yang penting saya udah niat gitu kan. Jadi saya bilang pulang. Main sama anak-anak. Karena sore nanti sampai malam besok pagi saya ada mabit. Sampai baru selesai itu kuliah subuh jam 6. Gitu. Jadi kegiatannya, nah kemudian jam 10, jam 1, besok ada lagi acara. Baru selesai sore. Siang, ya sore ya. Nah gimana caranya? Prioritas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini secara teknis ya, secara teknis. Rasulullah SAW sampai sempat-sempatnya tuh adu balap lari sama Siti Aisyah. Padahal panglima perang, pemimpin sebuah umat, gitu kan. Kepala negara bahasanya sekarang. Tapi tetap punya quality time dengan keluarganya. Lalu lihat contoh. Dan ini didapatkan apa? Itu akhlak Quran. Maka dari kalimat-kalimat juga itu melambangkan. Maka pengajian yang sederhana ini sederhana menurut saya. Karena kita nggak banyak baca Quran. Diingetin cuma 1 atau 2. Karena alhamdulillah sudah mulai baca. Saya apresiatif loh. Pak Budi bacaan Qurannya lebih enak didengarnya saat ini. Betul nggak? Ini bukan ini depan orangnya ya. Artinya saya kan nggak banyak neken juga kan harus gini-gini. Kadang-kadang kalau kolahnya nggak dapetnya saya lewatin juga kan. Kalau udah 3 kali gitu kan, udah 3 kali nggak dapat kalau kolah lewatin. Tapi ternyata kualitasnya alhamdulillah. Nah sekarang ainnya nih beliau nih, cakep banget hari ini ainnya. Kalau ini kelebihan ainnya tadi. Harusnya nggak ain pakai ain. Ya betul Pak ya. Ainnya saya seneng nih. Ada yang ngaji sama saya guru Quran, ainnya itu susah banget. Kalau ain itu susah. Ya, ntar malam pada saya ajak nginep ya. Mabit di masjid saya di Al-Ikhwan. Jadi gitu. Nih, 2 ayat ini jaminan. Makanya jadikan rumah-rumah kita itu jangan seperti kuburan, jadikanlah dia menjadi cahaya-cahaya Quran ada di rumah-rumah kita. Jangan bosan ngingetin mereka. Harus sabar. Ya. Karena dakwah itu ngajak orang tuh 3 modalnya. Watawasobil haqi, bener dulu, dan kita harus ngaji. Kalau nggak ngaji kita nggak bener, hati-hati. Ngajakin orang nggak bener, bahaya. Yang kedua, watawasobil sobri, sabar. Jangan buru-buru. Yang ketiga nih, watawasobil marhamah, dakwahnya itu dengan kasih sayang karena cinta. Ya. Pak Iwan, kalau mengungkapkan rasa sayang ke istri terakhir kapan? Udah. Pak Zakaria. Hah? Setiap pulang? Alhamdulillah. Wis. Ya, iya pas dulu ya. Kita doakan beliau segera dapat jodohnya. Amin ya rabbal alamin. Iya. Kayak di SPBU aja. Pasti pas. Ini kelihatannya spontan. Ya. Ungkapan saya bukan berarti kalimat I love you, enggak. Ya. Tadi dengan kalimat panggilan, ya, dengan teguran, ajak diskusi, ajak ngobrol. Dan itu yang jujur aja, kadang-kadang kita lupa. Ya. Hidup berkeluarga terlalu formal. Ya. Dan rutinitas yang formal gitu kan. Jadi bercandanya kurang, ininya kurang, bahaya nanti. Ya. Kembali lagi, bukan berarti kita banyak bercanda, enggak. Oh, hidup itu harus serius. Dan bercanda itu bagian dari keseriusan hidup kita mengatur bagaimana hubungan kita dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan masyarakat, dengan tetangga. Ya. Nanti semangatnya itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Orang kehadiran kita menjadi rahmat bagi siapapun. Ya. Kita punya tetangga nyaman banget dengan kita, enak gitu.
Kita profesi sebagai apa? Pegawai. Teman-temannya rasa nyaman dengan kita. Kita sebagai orang tua, anak nyaman dengan kita. Oke, repot kalau misalnya anak aja udah nggak nyaman, itu bahaya. Akhirnya anak-anak pelarian kemana-mana. Ya, sebentar-bentar nginep di rumah orang. Perasaan lu nginep mulu di rumah orang. Justru begitu tuh tanya dalam hati. Kenapa ya anak saya nggak betah di rumah? Dan itu harus menjadi self reminder tuh. Pengingatan pribadi kita menjadi otokritik. Kenapa ya anak saya kok lebih betah di sana? Lebih nyaman di sana gitu. Keluarga sakinah, salah satu indikatornya sakinah. Sakinah apa? Tenang. Masing-masing merasa nyaman deh berada di rumah. Walaupun terbatas bisa jadi. Bisa jadi kehidupannya nggak mewah-mewah. Makan malamnya tuh nggak harus dinner keluar, cukup di rumah, ngobrol bareng-bareng. Kadang-kadang nasi uduk gitu kan, makan bareng, suapin. Itu dahsyat. Yuk kita berusaha. Nuansa Qur'ani kita terapkan di rumah-rumah kita. Kita contoh Rasulullah SAW yang beliau adalah wa ana khairukum li ahli, aku adalah orang yang paling baik di dalam keluarga untuk keluargaku. Dan saya mencoba terus tuh gimana caranya. Ya, sekarang kan mohon maaf ya kalau nggak ngundang-ngundang ya. Kemarin mantu juga saya berusaha gimana caranya. Ya, karena belum pernah tuh jadi mertua gitu kan. Gimana biar jadi ini? Ya udah, coba pelan-pelan nih. Lagi cari iramanya nih. Ya, bukan Roma Irama ya, irama. Ya, mekanisme yang pas seperti apa ya. Karena jangan juga kita intervensi terhadap keluarga anak gitu kan. Dia juga jangan sampai loss sama sekali, enggak juga ya. Rasulullah tuh sambil masih mengingatkan Ali bin Abi Thalib dengan anaknya, dengan istrinya Fatimah dengan kalimat ala tusallian. Malam-malam tuh ente kalian berdua udah sholat gitu. Padahal statusnya menantu. Itu di kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab Qiyamul Lail. Ya, jadi masih ini ala tusallian. Masa kita sama mantu aja enggak ngingetin. Ya. Kemarin saya ingat, kenapa saya acaranya itu sederhana? Karena pernikahan itu bentuk sederhana itu hampir jarang. Jadi orang ketika menikah mikir bakal habis biaya berapa. Karena harus begitu. Gitu. Saya bilang enggak, saya membatasi diri. Ya, kalau saya mau jor-joran bisa, biar tekor asal kesohor gitu kan. Tapi bukan itu. Kasihan anak nanti. Saya punya anak 3, saya bilang kayak gitu. Yang kedua, saya acara jam 11 sudah selesai. Kenapa? Karena biasanya yang paling pertama kali lewat itu para pengantin adalah bagaimana menjaga sholat zuhur. Karena waktu nikah mereka lewat. Zuhurnya udah ditakhir. Ujung-ujungnya boleh jamak kosor kan ya? Gitu. Nyari dalil. Saya bilang, justru kita yang punya kegiatan, kita yang desain. Acara saya 8:30 selesai jam 11. Jam 11 itu akhirnya sampai zuhur juga kan. Zuhur bisa sholat bareng-bareng. Dan semuanya yang tadinya buat ini biaya sekian, saya bilang, saya tanya sama anak, kamu buat ginian doang biaya sekian, nggak sayang? Uang segitu tuh orang buat ini, mikir juga deh, udah deh diturunin deh yang agak sederhana. Nah gitu maksud saya. Akhirnya mulai itu berpikir, ya, menikah itu bukan saat pernikahan, menikah itu kita buktikan kita sepanjang hidup kita akan menghadirkan sakinah mawaddah warahmah. Ya. Ada tetangga tuh datang, ya kan, rame-rame. Ya, lebih dari 3 orang maksudnya. Ustadz, bikin aja di sini, nanti kita bantuin segala macam. Undangan paling ya sekitar 2.000 gitu kan. Ya udah ngomong. Ya, ada yang bilang nanti kan balik modal. Saya bilang, saya sama istri beda konsep kita. Konsep kita itu adalah syukur. Gitu. Makanya ada yang hadir ngasih kotak, saya bilang sama anak saya, ini semuanya buat kamu. Buat hidup kamu. Silahkan kamu pakai semua. Abi dan umimu gak ikut campur. Ini semua, abimu semua buat kamu. Gitu. Mereka aja senang sebagai anak. Ya. Karena gak dijadikan ajang bisnis. Ya. Minjem, tadi gak balik gua kan modal hati-hati. Yuk kita mulai berpikir lagi. Karena berkeluarga itu bukan apa kata orang. Tapi berkeluarga adalah bagaimana kita hadirkan sakinah, mawaddah warahmah dalam bingkai ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan itu bukan proses yang sedikit, itu prosesnya panjang. Maka ketika ada ustadz yang bercerai, ustadznya, saya langsung, ya Allah, mudah-mudahan saya terjaga. Ngeri. Iya, benar, ngeri. Khawatir. Ya. Saya cuma ngajar ngaji, ya, tapi nggak bisa membingkai dalam keluarga. Maka hidup adalah pilihan. Kata Imam Syafi'i itu, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau pengen semua orang senang adalah tujuan yang nggak bakal pernah tercapai. Sehingga pilih aja. Ya, alhamdulillah. Ya, makasih doa-doanya. Mohon maaf ya Bu ya. Pak Imam boleh nggak hadir kayak gitu kan? Ya, kalau satu hadir saya nggak hadir karena taklim saya itu banyak. Ya, hampir setiap minggu pagi saya ngisi. Ya, kemudian malam juga banyak. Itu banyak yang saya nggak undang. Ya, benar banyak. Ya, termasuk yang komplek-komplek besar tuh. Saya cuman pas datang, mohon maaf, saya tidak mengundang, mohon doanya saja. Ustadz, ya. Enggak, udah doain aja. Ya, tapi saya kasih tahu di talim, besok saya insya Allah akan, anak saya akan menikah, segala macam. Sampai kantor bingung. Ya. Biasanya kan pimpinan-pimpinan diundang. Saya bilang, saya kalau ngundang pimpinan, saya harus ngundang satpam dan cleaning service semuanya. Saya nggak mau ngundang cuma pimpinan. Karena acaranya bukan buat mereka, acaranya buat semua orang yang dekat dengan saya. Ya. Bingung juga gitu kan, ya, tapi saya kasih tahu ucapan, ya, mohon di WhatsApp saya bilang gini, informasi dan mohon doanya, udah di share, ya, hari Jumat sehari sebelumnya kan hari Jumat ya, hari berkah nih, saya minta doa, besoknya udah acara pernikahan, langsung tuh rame, kok ngasih informasi tapi nggak ngasih tahu jamnya berapa, tempatnya di mana, ya kalau tempatnya pada datang, ntar saya bilang sama juga gitu kan, karena terbatas. Gitu. Mohon maaf ya, ibu-ibu, oh, Pak Dedi aja yang kenal sama El Asal lama, sengaja saya nggak undang. Karena ada di Saudi dia, saya tahu. Ya, kalau beliau ada di sini saya bingung nih, undang apa enggak gitu kan. Ya, jadi gitu ya Bapak dan Ibu, mohon doanya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Hadanallahu ikum jema'in. Mudah-mudahan Allah memberikan terus hidayah kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah rahmati terus kami dengan Al-Quran. Keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan kami semua adalah hati-hati yang senantiasa terpaut dengan Al-Quran insyaAllah. Dan kelak menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat Quran. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.